Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, adapun indikator kompetensi dasar yang kalian harus miliki itu yang pertama, menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ini kita akan belajar mengenai perkembangan dari kerajaan Hindu-Buddha seperti yang waktu kelas 10 kita membahas mengenai manusia purba. Nah, setelah manusia purba terjadi perkembangan pada masa kerajaan-kerajaan maritim. Nah, bagaimana cara masuk bagaimana cara masuk Hindu-Buddha tersebut kita akan bahas. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi, jadi kalian di sini harus memiliki kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama, memahami penjelasan guru mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Jadi di sini maksudnya kalian itu nanti Bapak menjelaskan tentang kerajaan maritim Indonesia. Jadi Bapak hanya perkembangannya saja dan bagaimana dampak pada saat ini. Contohnya di kita kita ada namanya agama Hindu, agama Buddha. Nah, itu tidak lepas daripada sejarah. Nah, kemudian yang kedua, kalian bisa mengeksplorasi informasi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, di sini mengeksplor itu menggali informasi-informasi mengenai Hindu dan Buddha. Kenapa Hindu dan Buddha itu abad kelima datang ke Indonesia dan sebagainya. Itu kalian explore informasi tersebut. Dan sekarang kan zamannya gadget, itu banyak di semacam Google dan sebagainya. Itu artikel-artikel mengenai kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, dan bahkan artikel-artikel tersebut kadang ada yang hoax dan sebagainya. Nah, di sini kalian perlu untuk memfilter dengan pembelajaran yang kelas 10, yaitu penelitian sejarah. Jadi kalian tidak akan terkena hoax kalau kalian itu dapat kerja benar, ya, berpikir benar juga, yaitu dengan langkah-langkah penelitian sejarah, dimulai dari heuristik, mengumpulkan sumber dan data, kemudian kritik internal eksternal, itu dari siapa, kemudian bahannya itu benar atau tidak. Nah, kemudian interpretasi, kita menginterpretasi dari kritik tersebut, dimana dari kritik itu akan menghasilkan yang namanya fakta, ya, fakta sejarah. Nah, baru diinterpretasi. Nah, setelah diinterpretasi, baru kita bisa menjelaskan kepada orang lain mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Nah, jadi kita tidak akan terkena hoax kalau langkah-langkah dalam penelitian sejarah itu digunakan dalam sehari-hari. Nah, ini mengeksplor, ya. Jadi kalian itu menggali informasi-informasi mengenai Hindu dan Buddha, karena Bapak hanya bisa menjelaskan misalkan secara diakroniknya, ya. Jadi tidak sampai mendalam, karena yang namanya pembelajaran itu kalian belajar yang tadi, ya. Yang penting mah ada rumusnya itu 5WH, yaitu apa itu Hindu Buddha, apa itu maritim Indonesia pada masa Hindu Buddha, kemudian kapan, di mana, mengapa, kemudian siapa yang terlibat, dan bagaimana perkembangannya. Nah, itu proses berpikir dalam pembelajaran di sejarah.
Kemudian yang ketiga, kalian itu bisa mengidentifikasi data dari berbagai sumber terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha. Nah, di sini mengidentifikasi data. Jadi data data itu kan seperti yang Bapak jelaskan di awal, itu data itu kadang kadang namanya dari artikel dan sebagainya. Nah, kita harus tahu data data itu dari mana ya, data-data tersebut dari mana sebelum nanti menjadi fakta sejarah. Nah, kalau untuk fakta sejarah itu ya kita serahkan kepada para sejarawan, dan kalian hanya bisa mengumpulkan data saja, tapi kalian harus mampu mengidentifikasi data tersebut. Contohnya kalau di internet, maka data yang valid itu contoh di situsnya .ac.id. Jadi .ac.id itu adalah akademik ya. Jadi kalau akademik berarti sudah ilmiah. Kemudian ada .go.id. Itu kalau .go.id itu lebih kepada government ya, jadi pemerintahan yang mengeluarkan, dan itu bisa dijadikan dasar. Nah kalau .com itu biasanya yang umum ya, yang kadang anak TK juga bisa buat nah gitu. Nah, tapi di dalam internet semacam .com tersebut itu kita juga bisa mengambil dasar asalkan kita kita ada referensinya, contoh penulisnya siapa yang kredibel ya, dan bukunya dari mana, semacam gitu. Pengutipan-pengutipan pengutipan dalam referensinya begitu ya. Nah, ini belajar kita supaya tidak terkena hoax, karena pada masa sekarang itu waduh, hoax itu luar biasa ya. Bahkan foto kalian juga bisa diedit dan kemudian disebarkan sehingga orang lain itu akan percaya kalau tidak menggunakan yang tadi langkah-langkah penelitian sejarah. Ya, benar enggak itu si foto tersebut? Ya, ternyata kalau ditelisik ternyata itu editan. Kemudian yang keempat itu menganalisis dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan terkait kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, di sini setelah dianalisis, kalian itu mampu menarik kesimpulan. Contoh, nanti Bapak akan tugaskan misalkan ada 5 teori. Nah, 5 teori tersebut kalian silakan dianalisis, kemudian kalian tarik kesimpulan tersebut. Dan kalian itu misalkan, oh saya pendukung teori arus balik, kemudian teori masuk Hindu Buddha ke Indonesia. Misalkan ada yang saya lebih kepada teori teori Brahmana semacam gitu. Saya lebih kepada teori Waisa. Nah, itu dengan alasan-alasan kalian, tapi alasannya itu berdasarkan kepada data dan eksplorasi dari sumber-sumber yang lainnya. Macam gitu. Nah, itu yang namanya berpikir dalam sejarah juga. Kemudian nanti yang terakhir membuat laporan hasil analisis dalam bentuk tulisan. Nah, itu nanti Bapak ini akan dibuatkan semacam tugas ya. Oke. Itu yang perlu kalian pahami dalam pembelajaran yang pertemuan pertama itu kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Ya, kita lanjut, yaitu mengenai pembahasan yang akan kita bahas, di mana tadi sudah dijelaskan ada empat indikator yang kita akan capai dalam pembelajaran sejarah pada kali ini, yaitu tentang kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu Buddha. Nah, sebelum membahas mengenai kerajaan-kerajaannya, kita harus tahu konsep dari kerajaan maritim, di mana konsep kerajaan dari maritim ini itu lebih kepada pengeksploran terhadap
wilayah Indonesia, di mana Indonesia itu kan bersifat kepulauan, dan yang namanya kepulauan itu tidak lepas dari yang namanya perairan. Nah, dari perairan tersebut nanti akan membuat sebuah jaringan-jaringan pelayaran, di mana dari jaringan-jaringan pelayaran tersebut itu kekayaan kita adalah laut, sehingga dengan adanya laut tersebut kita akan kaya dengan ikan dan sebagainya, yaitu sekitaran pantai, pelabuhan dan sebagainya. Nah, ini tidak lepas dari sejarahnya Indonesia. Itu diawali dari yang kalian belajar di kelas 10, yaitu manusia purba. Di mana manusia purba itu juga, itu kan seperti yang kita ketahui, manusia purba itu berawal dari yang namanya di Yunan, yaitu di Vietnam bagian selatan. Kemudian mereka masuk ke Indonesia melalui perahu bercadik, ya, berlayar dengan perahu bercadik. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya itu eh, pelayaran lebih canggih lagi, terutama nanti pada masa Hindu-Buddha. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah bagaimana Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia. Nah, di sini Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, seperti yang di kelas 10 di sejarah Indonesia sudah dipelajari bahwa eh, Hindu-Buddha masuk ke Indonesia itu tidak lepas dari yang namanya 5 teori, ya. Ada teori Waisa, teori Sudra, teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori arus balik. Nah, di sana kalian itu harus bisa memahami dari teori-teori tersebut. Apakah teori tersebut salah? Ya, kalau misalkan tidak sesuai dengan yang namanya fakta-fakta, ya mungkin itu ada kesalahan. Tapi kalau ada didukung dengan fakta-fakta, ya kita bisa mendukung teori tersebut, semacam gitu. Jadi asalkan ada fakta, kemudian itu jadi eh, kita kita tidak menyalahkan, semacam gitu. Nah, teori sudra misalkan, bisa saja itu teori sudra, faktanya apa, semacam gitu, ya. Dan kita di sini harus memahami dari 5 teori tersebut. Oke. Nah, dari masuknya masuknya Hindu-Buddha ke kita, ke Indonesia, itu eh, tidak lepas dari yang namanya perlayaran dan perdagangan. Nah, pada masa itu apakah sudah berdagang dan sebagainya, itu wallahu alam. Nah, yang jelas di kita itu ada yang namanya kerajaan-kerajaan yang bersifat Hindu Buddha. Nah, apakah Hindu Buddha itu masuk ke Indonesia pada abad kelima? Nah, itu sebetulnya kalau secara jaringan itu kemungkinan tidak abad kelima, ya, tapi lebih kepada sebelumnya juga. Nah, hanya saja kalau sejarah kan perlu bukti, perlu data, perlu fakta. Nah, itulah fakta dan data tersebut itu dilihat dari yang namanya tulisan. Nah, di sini fungsi dari tulisan adalah sebagai penguatan data tersebut atau fakta yang dijadikan fakta. Tuh, siapa tahu itu abad pertama atau sebelum Masehi, Indonesia juga sudah ada kehidupan yang lebih beradab dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada faktanya, maka kita tidak bisa berbicara apa-apa, semacam gitu, ya. Makanya kalian juga kalau dalam berbicara, ya harus berdasarkan kepada fakta. Kalau berbicara tanpa fakta, maka kalian lebih baik diam saja, gitu, ya. Tidak apa namanya tidak ikut berbicara lah, semacam gitu. Oke. Nah, salah satunya tadi oke. Nah, teori-teori, ya. 5 teori. Oke, 5 teori tadi.
5 teori. Yang pertama ada teori Waisa yang dibawa oleh para pedagang, kemudian teori Satria, di mana teori Satria tersebut para tentara masuk ke Indonesia yang kemudian menyerang Indonesia. Kemudian ada teori Brahmana, ini oleh para kalau di Islam itu para ustadz ya, semacam gitu. Kemudian yang keempat ada teori arus balik. Nah, kalau teori arus balik itu dari dari India datang ke Indonesia, kemudian orang Indonesia belajar di India dan kemudian balik lagi ke Indonesia. Kemudian yang kelima itu dari teori Sudra. Teori Sudra itu berarti teori bahwa orang yang paling yang paling kasta terendah yang menyebarkan Hindu Buddha tersebut. Oke, kita analisis di sini ya. Nah, teori Waisa oleh para pedagang. Nah, seperti yang kita ketahui, teori Waisa Hindu Buddha itu kan pada masa itu yang tahu mengenai kitab suci itu hanyalah Brahmana. Nah, apakah para pedagang itu akan mengajarkan tentang Hindu Buddha? Nah, itu ya, gitu. Jadi, nah itu contoh-contoh dalam berpikir kritis semacam gitu. Jadi, Pak, yang tahu tentang kitab di Hindu itu kan Brahmana, tapi kenapa Waisa dijadikan penyebar dalam Hindu Buddha, sedangkan Waisa itu tidak tahu tentang tata cara beribadah dan sebagainya. Tuh. Oke, nanti kalian silakan baca di bukunya dan kemudian pahami dan kita berdiskusi boleh. Kemudian yang kedua Ksatria. Nah, Satria kan para tentara. Nah, para tentara. Apakah ada kemungkinan para tentara tersebut ikut menyebarkan Hindu Buddha? Nah, itu. Kemudian yang ketiga Brahmana. Brahmana itu apakah ada kemungkinan Brahmana yang menyebarkan Hindu Buddha? Sedangkan Brahmana itu istilahnya tidak suka berjalan-jalan ya, semacam gitu. Tapi bisa saja Brahmana. Kemudian arus balik yang tadi Bapak jelaskan. Jadi ada orang Hindu datang ke Indonesia, Hindu India datang ke Indonesia, kemudian mengenalkan agama Hindu, kemudian orang Indonesia itu ke India dan kemudian nanti balik lagi. Bapak pakai konsep Indonesia ya, padahal harusnya Bapak memakai konsep Nusantara karena Indonesia belum terbentuk pada saat ini. Kemudian yang kelima Sudra. Nah, Sudra ya, Waisa saja tidak bisa, apalagi Sudra, betul nggak? Nah, karena Sudra itu kasta terendah. Oke. Nah itu, oke, itu dari teori-teori masa Hindu Buddha. Nah, kemudian ya, kita di kerajaan yang masuk ke Indonesia, ya Nusantara lah. Kerajaan yang masuk ke Nusantara itu diawali dengan yang tadi fakta tersebut. Nah, fakta yang tertua itu ada di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai. Oke. Nah, yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai. Ya, dilihat dari fakta yang itu ada tulisan yaitu di Yupa. Nah, di Yupa yang kemudian yang menceritakan tentang keluarganya, tentang sosial ekonomi bagaimana. Nah, sosial ekonominya itu di Kutai tersebut tidak dijelaskan secara gamblang ya. Makanya di sini yang namanya ada penafsiran. Nah,
Jadi di Kutai itu ditemukan tulisan di Yupa, di tulisan ada tulisan itu kan apa, heuristik. Dari heuristik tersebut ya data-data tersebut kemudian kita lihat dari apa, ilmu bantu, dari geografi dan sebagainya. Kemudian kita dikritik, Yupa itu betul nggak pada abad kelima. Nah semacam itu ya. Kemudian itu dengan kritik internal dan eksternal. Eksternal itu dilihat dari batunya, penelitian secara kimia buat batunya, atau pengklasifikasian batu tersebut. Di negara tersebut ada nggak sama batu tersebut. Nah itu ya, umurnya. Kemudian kalau secara internal itu kritik internal itu dapat dilihat dari segi bahasanya, tulisannya. Walaupun kita menulis menulis tulisan bahasa tulisan bahasa Sanskerta huruf Pallawa. Nah itu tidak bisa yang sekarang itu menggunakan huruf Pallawa yang dulu itu. Nah kemudian misalkan dipahat sama kita, tetap akan terungkap kebohongan tersebut. Nah setelah dikritik internal dan eksternal, ternyata menceritakan misalkan tentang penganut Hindu Buddha, dia pernah memberikan kurban 20.000 ekor sapi. Nah dari ini kan 20 ekor sapi di sana sebagai apa? Sebagai fakta. Kenapa fakta? Karena ditulis dalam Yupa tersebut. Nah dari tulisan tersebut kemudian kita tadi sudah dikritikan, nah kita menginterpretasi, oh pada saat itu kerajaan Kutai itu sangat sejahtera, semacam gitu ya. Nah 20.000 ekor sapi. Yang jadi pertanyaan, apakah dihitung satu-satu sampai 20.000 ekor sapi tersebut? Nah itu berarti mengindikasikan bahwa 20.000 ekor sapi itu bukan dihitung 1, 2, 3 sampai 20.000, tapi saking banyaknya. Nah, dengan saking banyaknya tersebut secara maka dimasukkan dalam kompetensi dasar kita, yaitu secara sosial berarti rakyat Kutai itu mulai sejahtera. Secara budaya itu berarti sudah dimasuki oleh pengaruh Hindu. Kemudian secara ekonomi, nah di sini secara ekonomi dari 20.000 ekor sapi berarti ini sudah memiliki kekayaan. Kemudian dari mana sapi tersebut? Nah, kemudian apakah dari agraris? Nah, kita lihat dari segi ilmu bantu geografi misalkan. Oh, dekat dengan sungai dan sebagainya. Oh, berarti kalau dekat dengan sungai itu berarti ada perdagangan. Nah, semacam gitu. Nah, itu berpikirnya. Yang kemudian kalian ditulis hasil dari interpretasi tersebut, ditulis dan ada referensinya berdasarkan buku anu yang lebih kredibel, ya jadilah sebuah tulisan. Nah gitu ya. Tuh, kita dari kerajaan Kutai. Kemudian yang kedua, kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara. Ya, oke. Nah, kerajaan Tarumanagara itu ada di Jawa Barat. Nah, kalau kita berpikir dengan tadi 5WH berarti kapan? Nah, kapan berarti dilihat dari apa? Dari fakta sejarah, yaitu dari prasasti yang ada atau yang dikeluarkan dari kerajaan-kerajaan Tarumanagara. Nah, ternyata di sana ada abad keempat ya, yaitu 358 Masehi. Nah, berarti sudah ada itu kerajaan Tarumanagara. Kemudian siapa? Nah, siapa di sini Pak? Pada masa itu kita kan sudah belajar mengenai historiografi tradisional ya. Secara turun temurun bahwa yang siapanya ini tidak lepas dari yang namanya
didirikan oleh Raja Guru Jaya Singawarman. Nah, yang kemudian ada puncak kejayaannya, yaitu dilihat dari tulisan-tulisan prasasti itu ada dari Raja Purnawarman. Nah, itu kemudian tadi apa sudah ya? Apa Kerajaan Tarumanagara? Apa itu Kerajaan Tarumanagara? Ya, apa itu Taruma? Apa itu Nagara? Kemudian siapa? Tadi sudah ada yang pendirinya Raja Diraja Guru Jaya Singawarman, yang kemudian puncak kejayaannya itu pada masa Purnawarman. Kemudian di mana? Nah, di mana kita explore, yaitu yang tadi kompetensi yang kedua, mengeksplorasi informasi. Kita cari informasi mengenai Tarumanagara tersebut. Oh, ternyata kalau dilihat dari prasasti, ternyata Tarumanagara itu ada di sekitaran Bekasi, ya. Tuh, ada di sekitaran Bekasi. Kemudian penyebarannya itu wilayahnya itu ada sampai ke Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon juga. Itu kekuasaan dari Tarumanagara. Oke, kemudian apa, siapa, di mana, kapan? Tadi sudah ya, kapan, yaitu dari pada 358 Masehi berdasarkan dari tulisan di prasasti. Kapan, di mana, kemudian mengapa ada kerajaan Tarumanagara? Nah, itu berarti dihubungkan dengan apa? Fakta sejarah dari prasasti, kemudian tulisan dan bahasa. Nah, ternyata tulisannya itu ada tulisan bahasa Sanskerta dan tulisan huruf Palawa, yang ada huruf Palawa dan prasasti. Kita ketiga, ada Kerajaan Kalingga. Nah, ini kerajaan yang paling awal ya, Kalingga. Nah, proses berpikir dalam belajar sejarah yang seperti tadi, yaitu pertama dengan berpikir 5WH itu. Silakan kalian, di sini ada Kerajaan Kalingga. Hanya di sini mungkin Bapak yang menarik-menariknya saja dari kerajaan-kerajaan ini. Salah satunya Kerajaan Kalingga itu yang menarik adalah dipimpin oleh seorang wanita, Ratu Sima, di mana Ratu Sima tersebut sangat idealis. Bahkan ada satu aturan di mana kalau ada barang yang bukan milik kita itu tidak boleh diambil. Bahkan di sini dikemukakan bahwa anaknya itu tersenggol lah semacam gitu, barang yang ada di semacam di jalan tersebut, kemudian diketahui oleh Ratu Sima, dan anaknya tersebut dikenai hukuman semacam gitu. Luar biasa ya, sangat idealis. Nah, itu bisa menjadi inspirasi kita bahwa kita menegakkan kebenaran semacam gitu ya. Kemudian Kalingga itu diambil dari kata keling itu hitam ya. Nah, di sini terjadi perdebatan juga, apakah Kalingga itu dari India atau enggak. Nah, gitu. Silakan kalian berdiskusi ya. Oke, kita di Kerajaan Sriwijaya. Nah, padahal di sini banyak kerajaan-kerajaan yang lain, tapi kita yang sangat populernya saja ya. Nah, Kerajaan Sriwijaya. Nah, ini Kerajaan Sriwijaya, menariknya di Kerajaan Sriwijaya itu kita memiliki universitas internasional. Nah, universitas internasional di mana di Kerajaan Sriwijaya tersebut ada yang namanya perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi. Jadi orang-orang Cina sebelum belajar ke India mengenai Buddha, nah kebetulan kan Kerajaan Sriwijaya ini bercorak Buddha ya. Kalau Kutai Hindu, Tarumanagara Hindu, Kerajaan Kalingga juga Hindu. Nah, kalau Kerajaan Sriwijaya itu adalah kerajaan Buddha. Nah, jadi orang Cina sebelum ke India itu belajar dulu di Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya. Nah, semacam gitu. Jadi kita itu pernah mencapai kemasan-kemasan. Contoh di Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit juga gitu.
Kemudian kelima itu ada kerajaan Mataram kuno ya. Mataram kuno. Oke. Nah, Mataram kuno. Nah, yang menariknya di Mataram kuno ini bahwa kerajaan di sini kan di pedalaman ya, yaitu okay. Ya, di pedalaman tetapi memiliki budaya yang lebih maju. Itu di kerajaan Mataram kuno. Nah, ini kalau kita telisik lagi itu dari Mataram kuno yang nantinya adalah berakhir di kerajaan Tarumanagara. Macam gitu ya. Tarumanagara, kemudian nanti ada perkawinan dan sebagainya, ada keturunan-keturunannya yang kemudian ada yang ke kerajaan Mataram kuno. Nah, Mataram kuno nanti di sini terjadi, ada yang bilang itu teorinya terjadinya bencana gunung meletus sehingga mereka berpindah ke daerah daerah Jawa Timur nanti ya, yang nantinya akan berkembang menjadi kerajaan Majapahit. Oke. Mataram kuno, di Mataram kuno ini ada yang menarik di sini adalah terjadinya berdampingan antara kerajaan Hindu dan Buddha, atau ada dua dinasti ya, dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dan yang menariknya lagi, dinasti Sailendra itu dari kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini berdampingan dan di sini dapat terlihat dari candi-candi yang dibuatnya. Nah, untuk membedakannya, kalau candi yang ramping-ramping, tinggi, ramping itu kerajaan Hindu. Kalau yang tambun semacam Borobudur kan itu tambun ya, besar. Kalau di kita apa buntat, nah seperti itu gede, itu masuknya di kerajaan Buddha ya, semacam itu ya, Buddha. Nah, kemudian kita lanjut di kerajaan Kediri. Oke, Bapak clearkan dulu. Nah, oke. Kita lanjut di kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri ini awalnya dari kerajaan Medangkamulan ya. Kerajaan Medangkabulan yang didirikan oleh Empu Sindok. Nah, raja yang pertama ini di Daha bernama Samarawijaya. Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Raja Jayabaya. Nah, bahkan sampai ini yang menariknya itu adalah ramalan Jayabaya. Nah, kalau yang namanya ramalan sih walau alam ya. Kita sebagai muslim percaya tidak dengan yang namanya ramalan-ramalan tersebut, itu kan ya silakan aja cari sendiri ya. Kemudian Raja Jayawijaya ini bisa mengembalikan lagi dengan berhasil menguasai kembali Jenggala. Nah, jadi gini ya, pertama kerajaan Mataram kuno, kemudian kerajaan Mataram kuno itu beralih yang tadi karena bencana alam beralih ke Jawa Timur dan di sana mendirikan kerajaan Medangkamulan. Nah, di kerajaan Medangkamulan itu nantinya akan terbagi dua, yaitu kerajaan Kediri dan Jenggala. Nah, di mana kerajaan Kediri dan Jenggala ini saling berperang ya, diakibatkan oleh ada keturunan. Nah, dua keturunan tersebut saling berperang, saling mengalahkan. Makanya di sini kerajaan Kediri dan Jenggala itu saling bunuh-membunuh. Oke. Nah, yang akhirnya nanti ada yang namanya kerajaan
Oke, si apa yang nantinya akan ada dari Tumapel yaitu Ken Arok yang tadi ya, Ken Arok, kemudian ya apa namanya, ada suatu ambisi yang ingin menjadi raja yang kemudian dia membunuh raja Raja Kertajaya yang kemudian eh, sampai di kerajaan Kediri. Nah, di kerajaan Kediri itu yang apa namanya, yang menariknya di sini adalah banyak karya-karya sastra. Nah, salah satunya ada kitab Bratayuda, Kresnayana, Semara Dahana, Lubedaka, Hariwangsa, Gatotkaca, Werta Sancaya ya, dan Sumana Santaka. Nah ini silakan cari saja sendiri siapa pengarang-pengarangnya. Terutama ini yang untuk yang ikut SBMPTN, jadi harus tahu ya. Tuh. Kita lanjut di Kerajaan Singosari. Nah, Kerajaan Singosari. Nah, di sini yang menariknya di Kerajaan Singosari itu adalah ketika orang Cina itu di bawah pemimpin Mongol Kublai Khan itu ingin menguasai seluruh Indonesia. Tapi sama Raja Singosari itu oleh Raja Kertanegara ya, utusan tersebut itu malah dipotong kupingnya dan dikembalikan ke ke Cina. Nah, di Cina mereka ya ngasih tahulah kepada rajanya. Kemudian rajanya marah yang akhirnya mengirimkan pasukan Mongol ke Indonesia. Nah, ternyata di keadaan di Indonesia itu kerajaan Singosari mulai terjadi keruntuhan. Nah, yaitu yang masih ada bibit-bibit dari Kediri dan Jenggala yang gitu ya, Kediri dan Jenggala yang kemudian ternyata yang dari Singosari itu nanti terbunuh ya, yang kemudian ada satu raja Raden Wijaya yang kemudian dia pergi ke atau kabur lah semacam gitu ke mana, ke daerah apa itu, ke daerah Madura ya, yang kemudian dia membuat pusat kerajaan yang nantinya pusat kerajaannya di Majapahit. Nah, yang tadi, ini cerdiknya dari Raden Wijaya kan tadi pada masa Singosari itu ada utusan Mongol kemudian dipotong kupingnya, kemudian marah Mongol yang kemudian Mongol mengirimkan pasukan ke Singosari untuk menyerang Singosari. Nah, cerdiknya Raden Wijaya, Singosari pada saat itu kan sudah runtuh ya, diganti dari Jenggala yang keturunan dari Jenggala. Nah, Raden Wijaya itu melihat peluang. Nah, melihat peluang di mana kerajaan Jenggala tersebut yang utusan Mongol tersebut yang mau menyerang Singosari ternyata ada Jenggala ya. Sudah ada kerajaan Jenggala tersebut. Nah, yang akhirnya Raden Wijaya melihat peluang tersebut ya dia dibiarkan saja menyerang Jenggala, yang akhirnya setelah diserang barulah Raden Wijaya menyerang
apa namanya, si si Mongol tersebut, yang akhirnya Raden Wijaya itu bisa menguasai kerajaan Singosari kembali, dan di sana dia mendirikan yang namanya kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit ini sangat luar biasa ya, sampai ke Filipina itu sampai menguasainya Majapahit. Oke. Nah, dari kerajaan Majapahit kemudian apa namanya, terjadi perkembangan. Nah, bahkan karya-karya sastranya juga berkembang. Salah satunya itu Kitab Sutasoma, dan ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika ya, bermacam-macam tapi dalam satu juga. Nah, itu kita macam-macam ya, berbeda-beda tapi dalam satu kerukunan yang harmonis di bawah kerajaan Majapahit. Dan ini semoga menjadi inspirasi kita juga. Kita berbeda-beda, berbeda agama dan berbeda suku bangsa, tapi kita tetap rukun ya dalam apa namanya, satu negara di bawah negara Indonesia. Oke, sehingga akan mencapai ketentraman, keharmonisan. Nah, perkembangan seni bangunan nanti kalian silakan dibaca di sana. Nah, di sini kerajaan Majapahit mulai mengalami keruntuhan ketika adanya adanya pendapat bahwa Majapahit itu menguasai seluruh Nusantara kecuali satu, yaitu kerajaan Sunda ya, kerajaan Sunda. Nah, kerajaan Sunda itu belum dikuasai. Nah, seperti yang kalian ketahui, kerajaan Majapahit itu keinginan dari Patih Gajah Mada, di mana Patih Gajah Mada tersebut kan ada yang namanya Sumpah Palapa, di mana Sumpah Palapa itu tidak akan makan buah palapa sebelum menguasai seluruh Nusantara. Nah, pada saat itu ini cerita tradisi lisan ya, mungkin siapa namanya, Raja Hayam Wuruk menginginkan seorang putri dari seluruh Nusantara mana yang tercantik. Nah, kemudian disebarlah semua pelukis ya, semua pelukis ke seluruh Nusantara. Kemudian mereka sudah balik lagi dan dikumpulkan, ternyata yang terpilih adalah Dyah Pitaloka ya. Dyah Pitaloka itu dari kerajaan Sunda, dan ini menjadikan suatu peluang bagi Mahapati Gajah Mada untuk menguasai kerajaan Sunda. Nah, di mana pada saat itu Hayam Wuruk kan memilih Dyah Pitaloka dan kemudian ke kerajaan Sunda itu untuk menikahkan Dyah Pitaloka tersebut. Nah, jadi zaman dulu itu kalau yang seserahan itu dari perempuan. Nah, mereka ngabring ke ke Jawa Timur. Pada saat ini ada ke Jawa Timur, Trowulan. Nah, di sana mereka sebelum kepada pernikahan mereka dari kerajaan Sunda itu membuat tenda di di lapangan Bubat. Nah, di sini masuklah politiknya dari Mahapati Gajah Mada, di mana menurut Mahapati Gajah Mada kalau adanya penyerahan putri itu sama dengan di bawah kerajaan Majapahit atau pasal dari kerajaan Majapahit. Nah, disinilah Raja Sunda itu tidak merasa tersinggung ya, karena mereka ke sana bukan untuk menyerahkan
semacam seperti upeti ya, sama upeti dengan putrinya. Tapi di sana mereka hanya kan ada apa, ingin seserahan yang tersebut. Nah Raja Sunda menolak, jadi lebih baik berperang. Ya tahu sendiri, mereka yang dari Raja Sunda ke sana itu bukan untuk berperang tapi untuk menikahkan. Jadi para tentaranya itu sedikit gitu. Para tentaranya sedikit, yang akhirnya ya mengalami kekalahan dan terbunuhlah Raja Sunda tersebut ya, yang akhirnya putri dia Pitaloka juga bunuh diri karena ya siapa yang sudi untuk menikah kalau ayahnya itu terbunuh. Nah di sanalah terjadilah kegoncangan di Majapahit. Ditambah lagi di Majapahit itu sepeninggal dari Hayam Wuruk itu tidak ada raja yang secakap dengan Hayam Wuruk tersebut, yang akhirnya mulai goyah. Ditambah lagi pada abad 14 tersebut Islam masuk di Nusantara. Banyak yang masuk ke Islam, salah satunya dari keturunan dari Majapahit tersebut. Nah mulailah Majapahit runtuh, Islam mulai ada dan mulai maju pada saat itu. Bahkan MC Reclep itu sejarawan dari Australia bilang bahwa sejarah Indonesia modern itu adalah diawali dari kerajaan Islam, semacam itu ya. Nanti kita bahas itu di pertemuan selanjutnya di kerajaan Islam. Oke, demikian yang kita bahas, yang mengidentifikasi data tadi sudah ya, menganalisis dan menarik kesimpulan dari yang Bapak jelaskan, kemudian dari buku yang nanti kalian baca. Nah itu silakan kalian cari kesimpulannya berdasarkan tugas yang Bapak kasihkan. Terima kasih dan semoga pembelajaran hari ini bisa ada manfaatnya, bisa menginspirasi, kemudian bisa memotivasi dari sejarah tersebut. Semacam tadi ya, Bhinneka Tunggal Ika yang menuntut kerukunan. Jadi sekarang itu kan banyak haters, banyak netizen yang yang berbahasa kasar dan sebagainya. Kita kembali lagi kerukunan kita pada saat ini, yaitu dengan belajar sejarah kita memahami sejarah masa lampau, bahwa banyak kemasan yang kita capai dan keruntuhan tersebut itu karena apa. Nah itu kalian bisa belajar dari keruntuhan tersebut ya. Apakah karena pemimpinnya kurang cakap semacam tadi di kerajaan Majapahit, kemudian kemasannya juga banyak semacam gitu ya. Kita ambil dari yang positifnya saja dari pelajaran sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Oke, terima kasih untuk tugas. Nanti kita di grup WA akan di share. Oke, sekali lagi terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan amal baik bagi Bapak dan bagi kalian sebagai yang menuntut ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.